Kita coba cari rumusan Kongres Kebudayaan Batak Toba tahun 2022. Di sini ada beberapa situs yang menyampaikan informasi tentang Kongres Kebudayaan Batak Toba yang pertama Oktober 2022. Kita ambil yang pertama ini, kita buka. Anda bisa baca secara detailnya di sini. Saya fokus langsung ke intinya saja. Di sini dijelaskan yang pertama, penulisan bentuk aksara, induk surat dan anak surat sedapat mungkin mengikuti bentuk aksara yang ada pada Pustaka Laklak naskah lama yang terbuat dari kulit kayu sebagai warisan nenek moyang suku Batak Toba. Yang kedua, untuk kerapian dan kemudahan membaca tulisan Batak Toba di masa mendatang, terutama untuk generasi muda, maka aksara Batak dituliskan berjarak antara kata dengan kata yang lain. Yang ketiga, ini yang paling perlu karena ada perubahan. Bentuk surat ba perlu dipertimbangkan menjadi bentuk lonjong yang seperti ini. Setahu saya ini adalah ba dari karo. Karena ini yang lebih banyak di naskah, tetapi Kongres mengukuhkan penggunaan induk surat ta yang tetap digunakan, bukan varian ta seperti ini. Jadi ini yang dipakai ta. Dan induk surat wa ditetapkan untuk digunakan, bukan bentuk varian seperti ini, wa. 4. Untuk menuliskan kata-kata dengan huruf X, terlebih dahulu diadopsi ke sistem bahasa Batak Toba menjadi X, EKS. F menjadi P, dan Z menjadi J. Sehingga dapat menggunakan aksara Batak Toba, sekaligus juga disarankan agar nama-nama yang dimulai dengan huruf tersebut diadopsi ke bahasa Batak Toba. Oleh karena C dan K telah menjadi fonem bahasa Batak Toba dan telah ditetapkan untuk memperkaya fonem tersebut, maka Ca dan K diambil dari aksara Akola Mandailing. Cara penulisan seperti ini jugalah yang digunakan untuk menulis bahasa selain bahasa Batak Toba. 6. Menerapkan varian induk wa, bukan yang seperti ini. Nomor 7. Posisi anak surat disepakati seperti penulisan pada Pustaka Laklak, termasuk pangolat yang perlu ditulis agak horizontal, tidak terlalu miring. 8. Untuk mempermudah pemahaman menulis dan membaca aksara Batak, maka perlu penggunaan tanda-tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya dalam ejaan bahasa Batak Toba, kecuali tanda-tanda bindu, tanda awal dan tanda akhir bat tetap digunakan. Jadi ini bisa tetap digunakan. 9. Penggunaan angka Arab, angka Romawi, yakni 1, 2, 4, 5, dan seterusnya, dapat digunakan untuk aksara Batak Toba, tetapi diutamakan seperti penggunaan di Pustaka Laklak, yakni jika masih singkat seperti sada, 1. Jadi dituliskan, bukan angkanya yang dituliskan angka 1, tetapi tulisan sada, tulisan 2, tulisan 10 sada, dan seterusnya. Pemenggalan kata dilakukan berdasarkan prinsip silabis, satu silaba atau satu suku kata yang terdiri dari satu vokal, bukan berdasarkan pemenggalan morfemis. Nomor 11. Aksara Batak Toba dapat digunakan menulis bahasa selain bahasa Batak Toba sebagai perwujudan dari interaksi global. Nah, inilah rumusan Kongres Kebudayaan Batak Toba yang pertama yang dilakukan di Bali G. Prakongresnya dilakukan di Selakitang, khusus membahas aksara Batak. Kemudian prakongres ada juga dilakukan di Jakarta, dan puncaknya kongres dilakukan di Museum TB Silalahi Bali G. Dengan adanya rumusan kongres ini, maka induk surat, ini surat Batak yang dulunya 19, ditambahkan Ca dan K, yakni dari Sa Mandailing dan Ha Mandailing, ditambah dengan Tompi. Sehingga di aksara Batak Toba akan kita gunakan Ca dan K. Jadi K tidak perlu lagi ditulis dengan H,
Jelas ada perbedaan antara H dengan K. Demikian juga dengan ca, tidak perlu lagi kita tulis dengan sa, tetapi langsung kita tulis dengan ca, yakni sa mandailing ditambah dengan tompi.